Kita bakal masuk aja untuk game yang ketiga. Akankah Iko Fortius membungkus game ini 3-0 atau mungkin MBR menyamakan kedudukan sampai 3-1 atau mungkin 3-2 nanti? Yes. Ataukah justru saya kembali pulang cepat dan menggabut di akhir pekan seperti kemarin ya. Kita melihat apakah akan terjadi atau tidak hal-hal yang saya inginkan. Tapi sementara itu ada satu headbutt tadi ya. Dikeluarkan langsung. Ada juga duck binding tadi. Mengikat langsung ke arah para pemain dari Iko Fortius. Sementara itu terjadi pertempuran yang cukup seru kali ini antara dua pemain Baron kita, Renzo dan juga Haze, yang sudah 2 kali dimenangkan oleh Renzo tentunya dari 2 match tersebut. Dan ini dia nih, benar-benar presence dikasih banget sama Wukong ya. Onion King membantu banget buat Alves bisa nguasain lane-nya. Dan kali ini Renzo dan juga Haze kira-kira siapakah yang bakal memenangkan duel mereka. Tapi ini dia, satu lagi fight point-nya masih belum kena. Edge riposte, coba buat nambah damage tampaknya tadi, bukan untuk menghindari daripada CC atau damage yang diberikan oleh Haze, tapi untuk memaksa seorang Haze mundur dan juga memakan dia nggak makan itu ya, nggak makan honey fruit ya, dia recall doang. Ya lumayan, satu cadangan lagi Haze. Kalau misalkan bisa ngejar gold gap yang ketinggalan satu wave-nya itu fine-fine aja sih harusnya. Tapi Corki ini pasti mainan Corki Hullbreaker ya. Ada siapa itu di tengah-tengah? Ternyata dari balik rerumputan muncul sang banteng kita dan langsung ditabrak begitu saja. Banteng lagi apa sih itu ya? Bapak-bapak ya? Bapak-bapak pembawa gentong ditabrak begitu saja dan connect juga Sonic Wave-nya. Ini bapak-bapak yang biasa paling meriah kalau 17-an. Kenapa emang? Iya, biasanya kan itu yang udah gumpal gitu-gitu loh, brewok gitu. Terus pakai baju-baju aneh gitu kan. Jaket kulit. Oke, dan ini dia MBR ketinggalan 1 poin kill. Kembali dibungkus oleh Iko Fortius dengan satu engage yang amat sangat berani di belakang turret tadi. Dan Alves kembali menjadi target. Dan sekarang lihat, ada refueling, kena semua. Bahkan exhaust-nya, bahkan damage-nya masuk banget. Dan oh my god, dan ternyata Onion King sudah datang, Ramley pun datang. Tapi ini 2 melawan 2 saat ini. Hanjegger masih cukupkah untuk bisa memberikan damage tambahan ke arah MBR Rook. Dan masih bisa flash untuk melarikan diri. Sementara di bagian atas, ada Grand Challenge dibuka. Vital poinnya baru 1 saja karena menempel ke tembok secara terus-menerus. Vital poin kedua dan tidak cukup waktu untuk bisa mendapatkan poin kill tadi. Yap, betul sekali. Tapi kali ini kita lihat udah ada yang connect lagi. Ini dia God Missile coba buat masuk dengan Sonic Wave-nya kali ini. Tapi flash dikeluarkan, Triple Broken Wings gak cukup untuk kabur dari kejaran sang Lee Sin, S-E-E-N ya. Ini Lee Serdam sebenarnya. Lee Serdam, bagus banget tuh Lee Serdam tuh. Bukan Lee Sin ini ya, Lee Serdam. Tolong admin ISL Lee Serdam, nanti foto Lee Sin di edit mukanya pakai mukanya Serdam. Iya, tapi lagi nyengir. Lagi nyengir terus matanya nyala ya. Iya, aduh. Oke, ini dia. Tapi ternyata trading turret bakalan coba untuk diamankan. Kira-kira siapakah yang akan mendapatkan first turret antara Iko dan juga MBR. Kekurangan wave minion. Harusnya 300 HP lagi daripada turret di bagian bawah. Sementara di bagian atas masih ada seorang Haze yang coba untuk ditahan. Tapi ternyata first turret dia berhasil didapatkan oleh teman-teman Iko Fortius. And here we go. Iko, oh my god, udah mulai datang kembali. Serdam kita, Lee Serdam masih mencoba untuk bertry hard saja dari arah Haze. Dan it's nothing yang bisa dilakukan. Tapi the killingnya double kill didapatkan oleh Babang Hanjegger kali ini. Babang Cogan dari Iko Fortius malah dapat 2 kill ya. Gua pikir tadi dengan banyaknya pemain yang berkumpul di bawah dari MBR Rook bisa setidaknya trading. Iya, ini malah kehilangan kehilangan personil juga. Jadi 3 orang sekaligus hilang. Sementara itu kita lihat dari replaynya, memang Riven tadi mengejar ke arah para pemain dari Iko Fortius. Tapi lihat nih, permainannya sangat baik sekali. Ditunjukkan juga oleh Serdam dan juga seorang Renzo di sana. Tapi ini kena Chain of Corruption tadi. Diikat, terus lagi the cooling juga ya. Betul, dan tadi ini sih nyamber sih Chain of Corruption. Tapi lihat kan, nih 1 lawan 1 lagi duel di bagian atas. Tapi objektif sudah mulai muncul. MBR kali ini akan mencoba untuk mengambil Rift Herald-nya terlebih dahulu. Karena melihat Serdam yang sudah berada di posisi Mountain Drake dengan amat sangat nyaman. Betul sekali, sepertinya terlalu mahal untuk ditinggalkan Mountain Drake-nya. Sehingga tidak mau dilepaskan sama tim Iko Fortius. Rift Herald-nya akhirnya direlakan karena udah dapet first turret juga. Jadi nggak ada alasan mereka buat nuker ke arah
Rift Herald, tapi sementara itu ada Dark Binding kali ini ditambah dengan satu Torment untuk memberikan damage Wes, terhadap 1 lawan 3. pemain dari Ember. 1 lawan 3 Renzel kali ini apakah bisa untuk memberikan kejutan kepada kita semua, tapi sepertinya Grand Challenge-nya hanya dipakai untuk mengusir keadaan saja. Sementara itu Rift Herald sudah menabrak dari segi outer turret di area Baron-nya. 3 lawan 1, nggak ada yang berani buat ngeganggu Wih, lihat Renzel. Renzel. Oh my god, dia ngasih psychological damage banget sih itu dengan Psikologi damage. iya, maksudnya dengan maju kayak gitu dia ngerasa kalau ada satu orang di sana, tapi ternyata Serdam kembali datang di bagian bawah menghancurkan satu turret dan juga satu nyawa bonusnya. Tapi Cyclone dibuka di bagian atas. Ramley dan juga Renzel combo wombo. Renzel. Ada headbutt pulverize langsung Nah. dibubarkan dengan satu buah explosive cast. Ada body slam juga. Damage terlalu besar didapatkan sama Renzel, tapi riposte menahan sedikit damage yang diberikan oleh MBR. Ronde kedua, flash dan bahkan satu lagi Chain of Corruption dan Pressing Arrow yang menembus langsung ke dalam dada seorang Onion King tadi, Bung Ijal. Yes, dan kejadian kan apa yang gue bilang kayak triple broken wings terus headbutt pulverize masuk cuman dibubarin sama Epoxy Cast. Ini salah satu kesalahannya sebetulnya yang dilakukan sama seorang Ramley. Dia nggak ngelihat dan dia berpikir bahwa dengan dia bisa dapetin 2 kill di atas itu artinya teman-teman dari MBR gak akan ada yang ke atas. Ternyata salah, justru teman-teman MBR ada di atas tiga-tiganya dan langsung dipanis habis seorang Ramley di sana. Yes, dan dari turret pun rapi banget, bisa gue bilang Echo Fortius ini mainnya rapih banget. Mereka tahu objektif mana yang harus mereka ambil, mereka tahu cara ambilnya kayak gimana, mereka tahu gimana cara bikin momen untuk bisa nemuin cara tersebut. Dan ini dia Serdam kembali connect lagi. Sonic Wave-nya dan bahkan Dragon Rage-nya langsung disikat habis. Ternyata Exhaust masih bisa sedikit memberikan nafas. Tapi Sonic Wave kedua sudah mulai dikeluarkan dan dihindari dengan sebuah Valkyrie. Hanjegger 1 melawan 2, harus berhati-hati. Tidak ada Exhaust, tapi masih ada Flash. Apakah masih bisa selamat? Digocek habis dan bahkan lihat tuh killingnya bro, diukep-ukep langsung kena presto kayaknya itu seorang sapi kita. Ngambil Honey Fruit masih bisa jalan, tapi Serdam is coming. Ayo lo! Sonic Wave datang, Serdam nih bos, langsung saja this is Echo Fortius. Wah gila sih ini. Memang nggak backup dari Echo Fortius rapi banget, gila ya Sar ya. Dari tadi Serdam kayak gue berpikir Serdam bakal mati gitu, tapi ternyata ada backup yang cepet banget juga dilakuin sama Hanjegger dan kawan-kawan. Sementara itu kita lihat dikasih stiker, akhirnya ada yang pakai Jetling gun ke arah Fiora tapi nggak kena juga, jadi cuma dikasih stiker doang sama Renzelnya di sana. Sementara itu kita lihat sekarang dari ada seorang Onion King yang udah dispread banget masuk dengan satu Cyclone-nya, tapi di sana ada explosive cast dan akhirnya harus kembali dipanis para pemain dari Ember Rock. Gak cukup mereka usahanya untuk memberikan damage terhadap para pemain dari Echo Fortius karena follow up dari teman-teman Echo Fortius yang cepat dan juga saling backupnya yang bagus banget menurut gua. Betul, dan lu lihat visionnya Echo udah nyampe inner inhibitor turret men. Asli ya? Visionnya udah dalam banget dan mereka udah percaya diri banget sih dengan skirmish yang mereka lakukan. Dan MBR pun masih belum bisa untuk dapetin turret di bagian atas, hanya outer turret bawah yang tadi jebol. Sebenarnya sampai 20 detik dengan package di tangan, apakah MBR bisa untuk mengkontes objektif Rift Herald yang terakhir ini? Kira-kira Echo Fortius akankah mulai bergerak melihat 10 detik yang tersisa untuk setup terlebih dahulu? Hanjegger dikirim untuk melakukan split push dan juga Renzel sebagai satu umpan, satu baiting yang coba untuk dilakukan. 1 melawan 3 udah mulai di start juga. Sweeping lens coba untuk membersihkan vision dari arah MBR Room dan mendapatkan satu scuttler untuk mengamankan seluruh fight yang akan terjadi. Tapi ini dia Valkyrie masuk dan bakal mengunci seorang Ramley. Masih ada explosive kasih ditahan juga, tapi ternyata Grand Challenge bakalan terbuka. Onion King dalam bahaya dan langsung melarikan diri. Masih Gargoyle, tapi ternyata Ramley akhirnya terbuka, tapi Grand Challenge connect. Bakalan terdikit dapat satu respawn, tapi ternyata masih belum cukup. 2 melawan 3, Sonic Wave lagi dan lagi memporak-porandakan pertahanan daripada MBR Rock dan bahkan langsung saja 4 point kill dibungkus oleh Echo Fortius. Terlampau kuat Rift Herald, 4 point kill dan mungkin menuju Infernal Drake kali ini, Bung Ijal. Yes, tadi Grand Challenge yang connect di pukulan keempat itu make a lot meanings ya. Waduh, Kayak- muter-muter deh. Kayak dia dapat
HP tambahan dari Grand Challenge itu tuh bikin dia bisa fight lebih panjang lagi. Ditambah lagi datang juga tadi Yulexite ngebantu ngasih damage yang cukup besar. Dan menurut gua ini, wah ini gua kalau jadi MBR pun gue sama, gue bingung harus ngapain. Betul. Cara terakhir MBR adalah bertemu dengan Bucks. Ya, memang itu tadi pandangan saya ya dari daki-daki di tangan ini itu udah fix bakal terjadi. Bukan gitu. membaca garis tangan di daki tangan lo ya. Ya, karena kalau misalkan dia ketemu Bucks, dia tuh bakal belajar kayak, oh ini yang harus gue lakuin ketika lawan Echo gitu. Waduh. Oh, tapi tentu saja masih ada harapan tampaknya MBR meskipun ketertinggalan 16.000 gold yang sangat amat sulit sebenarnya. Tapi harapan tetap ada dan jangan pernah berhenti berharap. Tapi ini dia headbutt full price. Coba buat maju di Dragon Range juga sedikit mundur. Triple drop Ayo! tapi ternyata di surprise dari sisi atas dan oh my god, explosive cash memencarkan kawan-kawan daripada MBR keempat arah mata angin dan langsung mundur. Terkena exhaust, Rikit langsung tumbang dan Ratu Ripostel lagi menahan beberapa damage di bagian belakang. Tapi Renzel 1 melawan 2 bakalan cukup kan? Ternyata tidak karena Elixide bakalan berada di bagian belakang. Tapi Renzel masih bisa survive, tapi tidak karena akhirnya dihabisi oleh seorang Alves. Tapi sebagai balasannya, Hanjegger berhasil mendapatkan inhibitor turret di bagian bawah. Yes, jadi tim fight tadi hanya pengalihan isu ya agar inhibitor turret di bagian bawah jebol dan MBR kali ini nggak bisa fokus seperti tadi karena dia harus atau punya PR yang baru yaitu dia harus ngejagain area bawahnya dia yang bakalan terus digempur nanti sama super wave minionnya. Sementara itu kita lihat udah mulai datang lagi Hanjegger kali ini sendirian melenggang-lenggong coba untuk memberikan pressure terhadap para pemain dari Emberuk yang dari tadi mencoba untuk menginvade jungle mereka. Dan lihat Emberuk bahkan tidak mendapatkan tower di area mid. Jadi dia cuma dapetin satu outer turret di bagian Baron lane aja. Dan itu bukan satu keuntungan yang cukup kalau menurut gua digantikan dengan inhibitor turret bagian bawah gitu Sar. Betul itu. Aduh, udah rugi banget sih, rugi bandar banget ya. Dari sisi gold juga udah jauh banget. Lihat benar-benar kayak Elixide dia unggul sampai 2000 menuju 3000 gold dibandingkan sama Sycamore. Habis itu Hanjegger juga meskipun kita agak sedikit ini ya baru gitu loh melihat dia main champion modelan Lucian kayak gini, tapi benar-benar performanya on point banget, positioningnya bagus banget. Tapi ya itu tadi mungkin karena feeling main match champion yang benar-benar jaga posisi, dan ketika main champion modelan kayak gini hard positioning itu udah bagus banget sih. Tapi Grand Challenge dibuka ke arah seorang Alves di bagian atas. Renzel benar-benar menjadi pengalih fokus utama yang dimiliki sama Echo Fortius nih. Yes, tapi kita lihat Onion King bahkan dicuekin sama seorang Ramli ya di sana. Kayak dia mau Cyclone, kayak dia mau Golden Staff ke arah gue kayak bodo amat, gue cuman ikut lewat doang di sini, jadi jangan ganggu gue katanya. Daripada lu gue eksplosif terus gue culik. Sementara itu di atas sana kembali Renzel. Jahil ya nih orang ya. Iya, ini iseng ya. Iseng, dia terus-terusan mengganggu pergerakan dari MBR. Sementara itu Baron ternyata sedang dilakukan ya sama para pemain dari Echo Fortius. Dan itu explosive cast keluar kali ini dari seorang Ramley. Dan harus bilang seorang Renzelnya. Namun di sana ada pembalasan yang tepat juga dari seorang Serdam kali ini masih terus-menerus mencoba untuk melakukan pergerakan. Digocek begitu saja. Karena dia tahu bahwa di sana ada Onion King ditendang dengan satu Dragon Rage-nya dan harus bubar jalan para pemain dari MBR Rook. Sementara itu Echo Fortius bakal pulang terlebih dahulu mengisi HP-nya dan udah ada yang mengintai dari balik tembok, terlalu berbahaya. Enggak ada yang pulang rupanya, tapi ada yang connect tadi dengan satu Sonic Wave-nya langsung mengalihkan perhatian dan DCZ. Revenge-nya harus hilang kali ini. Haze di tangan seorang Serdam, namun dibalaskan dendamnya. Serdam masih ingin lebih dan bahkan di sana Ramley-nya pun berhasil mendapatkan satu kill tambahan. Ada satu buff Baron yang masih menempel pada 3 orang tersebut. Sementara itu dari area bawah pun sudah jebol. Nexus kali ini kosong, tidak ada penjagaan dari MBR karena tim Ace didapatkan dan this is it. 3-0 untuk Echo Fortius. Wow, hashtag Caster pulang cepat di 2 hari ini dan Hashtag